Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Kasmawati, membawakan materi pelajaran ekonomi hari ini. Generasi Smart berkarakter cerdas. Ya, baik. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ekonomi. Ya, ini materi kelas 12 semester ganjil. Nah, ekonomi ini untuk semester ini kita akan belajar terkait dengan akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan sejarah akuntansi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengertian dan manfaat akuntansi. Selanjutnya, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Kemudian, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Nah, nanti akan kita belajar juga tentang siklus akuntansi. Oke, baik. Apa itu akuntansi? Ya, kira-kira apa yang terbetik di pikiran kita begitu mendengar kata akuntansi? Ya, ada deretan angka. Ya, ada istilah debit dan kredit. Uang, ya, jadi terkait dengan uang. Perhitungan, ya, ada perhitungannya. Kemudian laporan keuangan. Nah, ada juga istilah laba dan rugi. Laba ataupun rugi. Ya. Baik, kita awali dengan sejarah akuntansi. Nah, untuk sejarah akuntansi itu kita mulai dari tahun 1494 di Italia. Ya, Bapak Luca Pacioli itu kita kenal sebagai Bapak akuntansi. Ya, itu dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionali Tractus de Computis et Scriptoris. Nah, itu sistem pembukuan berpasangan. Nah, itu sejak abad ke-18 di Indonesia telah ada praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau kita kenal dengan istilah double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Bapak Luca Pacioli ini. Nah, Indonesia kemudian mulai beralih ke sistem akuntansi yang namanya Anglo-Saxon. Itu sejak tahun 1980-an. Nah, saat ini akuntansi telah berkembang pesat, ya, dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis baik lokal maupun global. Nah, tepatnya di tanggal 23 Desember tahun 1957 itu dibentuk sebuah organisasi bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang menghimpun para akuntan di Indonesia.
Nah, ini Bapak Utomo Josodirjo ya, itu menjadi tokoh penting dalam terjadinya perubahan sistem tata buku model Belanda ke sistem akuntansi modern di Indonesia. Ya, karena Belanda pernah menjajah kita, maka kita pernah menggunakan model Belanda ya. Kemudian, tapi sekarang kita menggunakan sistem akuntansi modern ya untuk di Indonesia. Nah, selanjutnya. Nah, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, ini Ikatan Akuntan Indonesia melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih pengertian akuntansi itu? Asosiasi Akuntansi Amerika ya, itu mengemukakan definisi akuntansi, yakni proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi ya, yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi kita paham ya bahwa akuntansi ini adalah suatu proses ya, mulai dari mengidentifikasi, mengukur, kemudian nanti menganalisis, akhirnya menjadi sebuah pelaporan ya yang di dalamnya ada informasi ekonomi. Selanjutnya, apa manfaat dari akuntansi ini? Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengevaluasi ya perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari informasi akuntansi ini. Kemudian memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal ini pihak di luar perusahaan. Ya, nah siapa-siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi ini? Kita lihat, ada beberapa pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu pihak internal. Dan yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi pihak internal ini ya pihak yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Selanjutnya, pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Nah, ada beberapa pihak eksternal, antara lain pemilik perusahaan, pelanggan, pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Ya, sekarang kita lihat karakteristik pemakai informasi akuntansi. Ya, yang pertama pimpinan perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, yang kedua, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan gagal mencetak laba atau terganggu kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Nah, demikian juga kalau misalnya untung, maka dia juga yang akan mendapatkan keuntungan. Ya, selanjutnya kreditur.
Kreditur ini mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Ya. Jika perusahaan gagal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditur mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Ya, kreditur ini adalah yang memberi pinjaman kepada perusahaan. Lanjut. Sebelum menjalin hubungan, ya ini masih kreditur ya, sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditur harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan. Jadi kreditur perlu informasi akuntansi. Selanjutnya, pemerintah. Nah, ini terkait dengan pajak. Agar pajak yang dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Jadi perusahaan perlu membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah terkait dengan pembayaran pajak. Selanjutnya, masyarakat. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan berdiri. Ya, ini sudah banyak contohnya ya di tengah-tengah kita. Perusahaan Bosowa misalnya atau Tonasa itu masyarakat bisa melihat bagaimana perkembangan perusahaan mereka ya, sehingga masyarakat bisa bekerja misalnya ya di perusahaan itu karena perusahaannya memang juga memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada di sekitar perusahaan mereka. Pelanggan. Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasok keperluan mereka di masa depan. Karena pelanggan akan sangat bergantung pada perusahaan atas produk atau layanannya demi tujuan konsumsi pribadi ataupun dijual kembali. Jadi ini terkait dengan pelanggan ya, mereka juga butuh informasi akuntansi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kualitas informasi akuntansi. Sebuah informasi akuntansi itu dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, umpan balik, tepat waktu, dapat dibandingkan dengan konsisten dan materiality. Jadi, suatu informasi akuntansi itu dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat ini. Ya. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita perlu ketahui bagaimana akuntansi itu sebagai sistem informasi. Mulai dari kegiatan perusahaan ataupun organisasi. Dalam hal ini ada transaksi-transaksi, ada kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan, itu kemudian diidentifikasi, dianalisis, kemudian masuk di proses akuntansi. Ya, proses akuntansi itu lumayan panjang, nanti sebentar ya kita lihat bagaimana prosesnya. Kemudian dari proses akuntansi ini kemudian diperoleh informasi akuntansi, ya. Dari laporan keuangan kemudian kita lihat bahwa dalamnya terdapat informasi akuntansi. Dari informasi akuntansi ini kemudian orang bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan terkait dengan perkembangan perusahaan. Ya. Selanjutnya kita lihat siklus akuntansi. Ini mulai dari faktur, nota akuntansi ataupun transaksi-transaksi ya. Kalau di sekolah ya, biasanya kita terkait dengan ada transaksi, ada kejadian ataupun ada bukti-bukti yang kemudian itu dianalisis ya, diidentifikasi dan dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum, dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Dari buku besar kemudian saldo-saldo yang ada di buku besar itu dimasukkan dalam neraca saldo. Kemudian kita juga membuat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat kertas kerja ataupun neraca lajur. Setelah itu kita membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada beberapa. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Nah, setelah itu kemudian membuat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, buat lagi buku besar. Kemudian lanjut neraca setelah penutupan. Kemudian setelah itu membuat jurnal pembalik. Ya, inilah siklus akuntansi. Nah, ini bagian proses akuntansi. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi mulai dari tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan. Di tahap pencatatan ya ada pembuatan ataupun penerimaan bukti transaksi. Kemudian pencatatan dalam jurnal,
kemudian posting masuk ke dalam buku besar. Nah, di tahap pengiktisaran ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, ataupun kertas kerja. Nah, kemudian di tahap pelaporan ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, kemudian jurnal pembalik. Inilah secara singkat ya materi kita hari ini. Saya sangat berharap bahwa kita bisa berinteraksi ya dengan siswa di sekolah ataupun bapak ibu guru yang mendampingi. Sekarang kita masuk di pertanyaan dan refleksi. Iya. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan raise hand atau diketik di chat room ya. Ini pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang akuntansi dan apa manfaatnya? Ya, apa yang kalian pahami tentang akuntansi? Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu akuntansi. Ya, jadi akuntansi itu adalah suatu proses ya pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk kemudian bisa mengambil penilaian dan mengambil keputusan atas laporan akuntansi yang ada. Itu tentang akuntansi ya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Ini manfaatnya ada beberapa. Bagi perusahaan bisa menjadi alat pengendali, bisa menjadi bahan evaluasi dan seterusnya. Bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Bagi masyarakat juga bisa melihat apakah perusahaan ini bisa maju atau tidak. Ya, mereka bisa mengambil keputusan bahwa mereka mau berinvestasi atau memberi pinjaman kepada perusahaan. Nah, inilah ya kegunaannya dari kita mempelajari akuntansi. Oke, baik. Selanjutnya. Mantap pertanyaannya. Bagaimana peranan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa berikan aplaus ya untuk teman dari Bone. Ya, terima kasih Nanda. Oke, bagaimana peranan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, banyak hal ya yang kemudian bisa kita masukkan ya. Apa yang kita pelajari di akuntansi kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan keluarga kita ya. Di situ kemudian akan ada misalnya pemasukan, kemudian ada pengeluaran. Dengan melihat misalnya kita apakah misalnya menjual ya, orang tua menjual, maka kita bisa buatkan laporan keuangan. Itu kecil-kecilan ya di kita. Apalagi kalau misalnya mau meningkatkan lagi, mau belajar akuntansi lebih lagi, maka misalnya bekerja di perusahaan, kemudian kita bisa menerapkan pencatatan-pencatatan, kemudian nanti pada akhirnya bisa membuat laporan keuangan. Ya, terima kasih Ananda dari SMA 2 Bone ya, sudah bertanya. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih banyak. Oke, masih ada? Ya, baik. Ibu kembali ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, jelaskan akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pertanyaan ini, Ibu tadi sudah sempat jelaskan. Kita coba lihat kembali terkait dengan akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, akuntansi sebagai sistem informasi, sekali lagi, itu dimulai dari adanya kegiatan dalam perusahaan ataupun organisasi yang kemudian itu diproses mengalami proses akuntansi yang cukup panjang ya, mulai dari identifikasi transaksi, kejadian-kejadian, kemudian ataupun bukti-bukti, kemudian dicatat ya, masuk di jurnal umum, sampai kemudian pada akhirnya nanti membuat laporan keuangan. Itu mengalami proses akuntansi ya. Nah, dari proses akuntansi kemudian itu menghasilkan informasi akuntansi. Nah, dari informasi akuntansi yang diperoleh itu kemudian bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan. Bisa juga digunakan informasi akuntansi ini bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemakai informasi yang lain ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Selanjutnya kita lihat pertanyaan ketiga. Jelaskan siklus akuntansi yang Anda ketahui. Tadi Ibu sudah sempat ya menjelaskan siklus akuntansi yang Anda ketahui. Yang tadi ya siklus akuntansi. Oh, belum bisa ternyata ya. Nah, ya, oke. Terima kasih banyak ya. Yang jelas ya kesungguhan dari SMA 11 Goa kami sangat hargai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu ya atas
pembelajaran anak-anak di sekolah sehingga bisa ikut live ya bersama kita. Oke, tadi pertanyaan saya adalah jelaskan siklus akuntansi yang Anda ketahui. Tadi sudah dari Bulukumba ya sudah menjawab. Oke, kita kembali lihat ya bagaimana siklus akuntansi. Ya, ini siklus akuntansi ya. Ini yang satu dulu. Ya, jadi siklus akuntansi ya mulai dari identifikasi ya, faktur, nota, kwitansi, ini bukti semua. Kalau biasanya kita latihan di sekolah itu adalah ada transaksi ya, atau kejadian-kejadian. Kemudian itu diidentifikasi, dianalisis, kemudian dicatat masuk dalam jurnal umum. Nah, dari jurnal umum masuk ke dalam buku besar. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian ayat jurnal penyesuaian juga kita buat ya, hal-hal yang belum sesuai ya, maksudnya salah analisis misalnya ya, itu kemudian kita buatkan ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita buat kertas kerja ataupun neraca lajur. Ini adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Kemudian kita lanjut di laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Lanjut jurnal penutup, buat lagi buku besar, neraca setelah penutupan, kemudian buat jurnal pembalik. Inilah ya siklus akuntansi yang saya tanyakan tadi. Baik Bapak Ibu, ya ini tadi saya sudah jelaskan juga bagaimana proses akuntansi mulai dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Ya, untuk tahap pencatatan itu kita bagi pembuatan ataupun penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, kemudian posting masuk ke dalam buku besar. Sementara untuk tahap pengikhtisaran itu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian ataupun dan neraca lajur ataupun kertas kerja. Kemudian di tahap pelaporan ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Saya kira inilah ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin sukses. Anak-anak bangsa kita menjadi cerdas ya. Terima kasih. Salam Smart School berkarakter cerdas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.